Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Tetap semangat, tetap antusias, tetap bergantung dan selalu berharap kepada Tuhan. Karena tidak ada kebahagiaan lain selain kita bisa melekat kepada Tuhan hati kita. Kita sudah belajar bagaimana kita perlu hati-hati dengan hati kita. Dan hari ini kita ingin belajar tentang kehidupan atau hati yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa pusat kehidupan kita bukan hanya penampilan kita, apa kata orang tentang kita, tetapi dasar yang mendasari seluruh keberadaan hidup kita adalah hati kita. Karena itu Alkitab, Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang hatinya bersih. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, peliharalah hatimu lebih dari segala perkara yang patut dipelihara, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita adalah pusat kehidupan kita, masa depan kita, bahkan sampai kekekalan itu ditentukan oleh hati kita. Hati kita seperti sebuah kota yang perlu terjagai oleh tembok yang melindunginya, supaya musuh tidak gampang masuk dan menyerang kita. Karena Alkitab berkata orang yang menguasai dirinya seperti kota yang kokoh, terjagai. Tapi orang yang tidak punya penguasaan diri seperti sebuah kota yang temboknya sudah roboh. Karena itu pusat kehidupan kita ini perlu terjagai. Tentu kita menjaganya dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menjaganya dengan kasih karunia Tuhan, dengan kemurahan dan anugerah Tuhan. Sehingga pusat hidup kita tidak mudah diserang, tidak mudah dimasuki oleh tipu daya iblis. Karena iblis ingin menghancurkan hidup kita. Dan dia mulai menyerang dari mata kita, telinga kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikir. Karena itu Paulus berkata, aku menundukkan diriku. Aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena itu, apapun yang kita lakukan, baik itu pelayanan, baik itu di dunia kerja, dimanapun kita berada, kita harus mengerti bahwa hati kita itulah yang mendasari keberadaan kita. Karena itu, hari ini kita ingin belajar tentang hati yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22-23, di sini dikatakan seperti ini. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan di sini dikatakan telah menemukan, mengangkat Daud. Tentang Daud, aku telah menyatakan, aku mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Tentu perkenanan atau berkenan kepada Tuhan bukan menurut ukuran manusia, bukan menurut ukuran apapun, tetapi perkenanan itu sendiri adalah menurut ukuran Tuhan. Di sini Rasul Paulus mengisahkan ketika dia berada di kota Antiokhia, mereka datang ke rumah ibadah orang Yahudi. Dan dalam khotbahnya ini Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang-orang Yahudi untuk melihat kembali sejarah bangsa Israel, bahwa mereka adalah umat Allah yang telah dipimpin oleh Allah sendiri untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Sampai kemudian mereka masuk ke tanah perjanjian. Di situ Paulus menjelaskan bagaimana lahirnya Yesus Kristus dari keturunan Daud untuk menggenapi semua janji-janji tentang Mesias yang kemudian mati disalib dan bangkit kembali dengan penuh kuasa. Yang menarik di sini adalah bagaimana dikatakan seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Apa kualifikasi sehingga Daud ini menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan? Hati Daud ini. Bukankah Daud adalah juga orang yang bersalah? Dia pernah membunuh Uria, dia pernah berzina dengan Batseba. Kita lihat di sini, dia bermufakat merencanakan pembunuhan Uria, keji sekali. Kenapa Paulus tidak mengambil contoh-contoh yang lain? Mungkin seperti Yusuf, pribadi yang diperkenan Allah, ya, yang udah jelas kehidupannya menjaga kehidupan, kesucian. Tapi di sinilah kita belajar bahwa Tuhan memperkenan hidup Daud, berkenan di hati Tuhan Daud ini. Walaupun Daud tidak lepas dari yang namanya dosa. Karena memang Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak ada yang benar. Kita semua telah berbuat dosa. Jadi Daud adalah orang yang memang punya kelemahan, punya masalah, ya, jatuh dalam dosa.
Tetapi saudara, apa yang membuat Daud berkenan kepada Tuhan? Yang pertama adalah Daud memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Bahkan ketika dia jatuh dalam dosa, ketika ditanya ya mau jatuh, hukuman apa yang mau diterima dari 3 yang ditawarkan? Ketika dia menghitung misalnya jumlah tentaranya, dia berkata, aku lebih bagus jatuh ke tangan Allah. Jadi apa yang membuat Daud diperkenan oleh Allah? Dia selalu memiliki hubungan, dia memiliki keintiman, dia memiliki hubungan yang baik dengan Allah di dalam pertobatannya. Sehingga Paulus menyebut Daud adalah sebagai pribadi yang berkenan di hati Allah, karena katanya setia melakukan kehendak Allah. Dari kehidupan pribadi Daud yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Allah inilah kita dapat belajar untuk menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Jadi yang pertama, Daud memiliki hubungan yang terbaik dengan Tuhan. Karena itu kitab Mazmur ditulis oleh Daud begitu banyak, sebagian besar. Kenapa? Karena dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Banyak pujian, syukuran, nyanyian, penyembahan kepada Allah, doa-doa yang dipanjatkan. Kita melihat bagaimana ekspresinya. Allah, saudaraku, ada Allah yang mengasihi kita. Dosa atau apapun, walaupun coba memisahkan kita, tetapi Daud mengerti isi hati Allah, bahwa Allah itu adalah kasih. Tidak bisa terpisahkan apapun juga. Dalam Mazmur pasal 5 ayat 4, Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada banyak contoh-contoh Mazmur yang begitu luar biasa. Terlebih ketika Daud jatuh dalam dosa. Ya, dalam Mazmur pasal 51 untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dia tidak lari, dia tidak sudah tertuduh, dia tidak meninggalkan Tuhan. Justru dia berinisiatif menghampiri Tuhan, mengakui keberadaannya, kondisinya. Dalam ayat 5, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kita lihat, saudara, biasanya kalau orang berbuat dosa, orang lari meninggalkan Tuhan, merasa tidak layak, merasa. Perasaan yang menyesatkan. Kita bersyukur kenapa Daud, saudaraku, berkenan kepada Tuhan. Karena dia mengerti di dalam hubungannya dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang luar biasa. Dia memahami siapa Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih. Sehingga ketika dia jatuh dalam dosa, saudara, kita bukan berarti menyetujui dosa Daud, tetapi dalam situasi seperti itu, dia mengenali. Dari mana dia mengenali Tuhan begitu luar biasa? Dari hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dia adalah orang yang dibuang oleh keluarganya. Dia ditaruh, saudaraku, di penggembalaan. 2-3 ekor domba harus berhadapan dengan beruang, berhadapan dengan singa. Kita lihat hatinya terpaut begitu luar biasa kepada Tuhan. Jadi di sini, saudaraku, hati yang berkenan kepada Tuhan adalah cerita tentang bagaimana kita memahami hubungan, bahwa kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan. Saya nggak peduli bagaimana kondisi, situasi, hati, hidup saudara. Mungkin engkau sedang babak belur, tapi ingatlah, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Datanglah kepada Dia. Allah tidak membenci kita.
pribadi kita, dosa kita. Allah tidak kompromi, tapi pribadimu, engkau adalah pribadi yang dikasihi, dicintai oleh Allah. Sehingga Daud datang kepada Tuhan, tahirkan aku Tuhan, perbaharui aku Tuhan. Karena memang aku orang berdosa, tolong aku Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, hati yang berkenan dimulai dari hubungan, di mana hubungan itu bukan sekedar legalitas, bukan sekedar agamawi, tapi kita menyadari bahwa hubungan kita mengenali siapakah Bapa yang kita sembah, siapakah Tuhan yang kita percaya. Dia adalah ada Tuhan yang penuh dengan cinta dan kasih. Karena itu Paulus berkata kita lebih daripada pemenang. Ya. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah dengan kita. Pedangkah, kelaparankah, aniayakah, masalahkah, persoalankah, bahkan dosa sekalipun. Karena itu kembalilah datang kepada Tuhan. Kalau engkau berdosa, bersalah, berbaliklah kepada Tuhan. Allah mengasihi dan menerima engkau apa adanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Berkati semua anak-anakmu. Firman-Mu menyucikan, menguduskan hati pikiran kami. Mereka yang sedang menghadapi masalah persoalan hari ini, Tuhan buka jalan. Tuhan beri kekuatan kepada setiap umat-Mu. Terima kasih, biar hati kami berkenan kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tunjukkan kalau ada hal yang kami tidak tahu Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.